Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan diferensial, sekarang kita akan masuk ke dalam hakikat derivatif dan diferensial beserta dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah persamaan diferensial yang sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kita tahu dy dx itu sama seperti delta y per delta x. Nah, kita mesti tahu apa perbedaan dari delta y per delta x dan dy dengan dx. Ya. Kalau kita bicara tentang diferensial dari x, maka simbolnya adalah dx sama dengan delta x. Sedangkan diferensial dari y itu adalah dy sama dengan delta y. Nah, kita tahu bahwa dx dan dy itu bicara tentang diferensial, tapi kalau delta itu bicara tentang perubahan. Jadi, yang ingin disampaikan adalah diferensial dari x itu adalah perubahan dari x. Ya. Diferensial dari y itu artinya perubahan dari y, seperti itu. Jadi nilainya sama. Dan kalau kita gambarkan dalam suatu kurva, ini misalnya sumbu x, ini adalah sumbu y. Lalu kita punya fungsi seperti ini, di mana y sama dengan fx, maka misalnya ini p, i, nah, seperti itu. Maka yang disebut dengan delta y itu adalah ini. Ya, kita tahu ini adalah sumbu y ya. Kalau kita bicara tentang vertikal itu sumbu y, dan di sini adalah sumbu horizontal delta x. Itu sama dengan dx, ini sama dengan dy. Dan kita tahu ini yang kita sebut dengan slope dari suatu fungsi. Makanya turunan pertama berarti kan ini adalah untuk mencari slope itu kan berarti dy per dx. Ini yang kita kenal dengan first order condition atau turunan pertama. Makanya dari suatu fungsi ketika kita mencari first order condition atau turunan pertama, maka ini bicara tentang slope dari suatu fungsi. Maka turunan pertama itu pada dasarnya adalah slope dari suatu fungsi. Seperti itu. Nah, yang mungkin yang membedakan antara diferensial dengan derivatif adalah ini. Kalau diferensial dia bicara tentang perubahan ya. Jadi misalnya diferensial dari x itu berarti perubahan dari x. Diferensial dari y itu perubahan dari y. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan derivatif itu seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan derivatif karena dy per dx. Jadi diferensial dari y dibagi dengan diferensial dari x itu kita sebut dengan derivatif. Ya, jadi itu yang membedakan antara derivatif dan diferensial. Sedangkan kalau delta y per delta x itu kita nyebutnya adalah quotient diferensi. Delta y per delta x. Ini nilainya sama ya, dy per dx dengan delta y per delta x itu sama. Tapi jadi bedanya kalau diferensial tuh dia terpisah. Ya, misalnya diferensial dari x sama diferensial dari y. Makanya kalau teman-teman misalnya ada dikasih misalnya suppose misalkan suatu fungsi y sama dengan fx sama dengan sekian. Nah, terus instruksinya derive. Itu maksudnya disuruh mencari turunan pertama. Instruksinya bukan diferensialkan, bukan. Kalau diferensial ya berarti dy dan dx. Makanya instruksinya turunkan, derive gitu. Ya, itu yang membedakan antara derivasi dengan diferensial. Diferensial itu hanya bicara delta y, diferensial hanya bicara dy dan dx-nya secara terpisah seperti itu. Nah, tadi kita udah belajar bahwa turunan pertama itu bicara tentang slope atau suatu kecenderungan ya. Nah, lalu kita bisa, kalau kemarin kita belajar turunan pertama, kita juga bisa mencari turunan sampai lebih dari satu.
seperti itu ya. Misalnya turunan pertama, misalnya kita punya fungsi awal, itu Y sama dengan fx. Ya. Lalu kalau kita mencari turunan pertama, atau kita sebut dengan first derivative, bukan first diferensial ya, first derivative, berarti menjadi Y aksen sama dengan F aksen X, atau dy per dx, di mana Y adalah fx, berarti d fx dx, seperti itu. Ini yang kemarin kita belajar dari ini ya, maksudnya contoh soal seperti itu. Nah, selanjutnya ada turunan, sebuah fungsi bisa diturunkan lagi menjadi turunan kedua, sampai turunan seterusnya. Nah, inti dari turunan kedua itu adalah turunan pertama dari turunan pertama, seperti itu. Jadi yang namanya turunan, itu sifatnya bertahap ya. Misalnya turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Terus nanti ada turunan ketiga. Turunan ketiga adalah turunan pertama dari turunan kedua. Bisa nggak kita, misalnya kita tahu suatu fungsi, lalu disuruh nyari turunan ketujuh, bisa nggak langsung ke turunan ketujuh? Nggak bisa. Maksudnya bisa nggak kita mencari turunan ketujuh tanpa mencari turunan pertama sampai ke enam? Itu tidak bisa, gitu. Karena dia prosesnya itu harus bertahap. Ya. Jadi yang namanya turunan itu harus bertahap, harus satu-satu, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya turunan kedua, itu kan, atau second derivatif, itu simbolnya menjadi seperti ini, Y aksen, atau F aksen X. Nah, simbolnya adalah D2, Y, DX, atau D2 turunan kedua dari Fx dibagi X kuadrat, maaf, X kuadrat. Ini asal-usulnya dari mana? Kan kita mau pertama kita mau nurunin suatu fungsi kan. Kalau turunan kedua itu kan turunan pertama dari turunan pertama. Nah, ini turunannya. Lalu kita masukin nilai ini. Jadi turunan pertama dari turunan pertama. Maka hasilnya adalah ini. Maka hasilnya adalah D kuadrat Y dx kuadrat, seperti itu. Makanya nanti kalau kita mau bikin turunan ke n, itu formulanya adalah D ny dx n, seperti itu. Ya. Jadi di mana n itu menunjukkan level derivatifnya atau ordernya gitu. Derivatif atau ordernya. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita punya fungsi X pangkat 3 dikurang 4 misalnya kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat plus 5X dikurang 7. Nah, misalnya disuruh nyari turunan keempat. Nah, berarti benar, kita harus nurunin satu persatu. Ya, Y aksen adalah turunan pertama ini, berarti 3X kuadrat min 8X ditambah 5, seperti itu. Terus Y kuadrat, berarti turunan pertama dari yang ini, yaitu 6X min 8, gitu. Terus turunan ketiga, itu adalah 6. Nah, untuk karena kan misalnya turunannya sampai ke N, kan ini ininya terlalu banyak ya. Bisa kita bikin seperti ini aja ya. Pakai angka Romawi gitu ya. Jadi, misalnya sampai turunan ke-7. Nah, 7-nya nggak usah 7 strip seperti ini, karena nanti terlalu banyak. Teman-teman bisa pakai simbol. Simbol angka Romawi. Ini angka Romawi dari 4. Ya. Kalau teman-teman lupa, angka Romawi itu ada yang 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya. Jadi ini bilangan Romawi untuk 4 dengan 0 seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa tahu nih pada turunan keberapa dia nilainya sama dengan 0. Kalau fungsinya menggunakan aturan berbentuk seperti ini atau polinomial lah. Berarti kita cukup lihat dari pangkat tertingginya. Di sini kita tahu bahwa pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Ya, maka dia akan habis ketika sampai turunan ke 4. Logikanya karena sampai turunan ketiga dia tinggal konstanta seperti itu. Kalau teman-teman perhatiin dari sisi ini aja ya, dari sisi sebenarnya nggak harus polinomial ya, pokoknya fungsi biasa gitu ya. Nih, ini kan pangkat 3, terus jadi pangkat 2 setelah diturunin sekali. Jadi pangkat 1 setelah diturunin kedua. Setelah pangkat 3 jadi konstanta. Pas pangkat 4 jadi habis. Makanya kita bisa tahu nih, kalau misalnya ini X pangkat 7, berarti dia akan habis di turunan ke 8, seperti itu. Ini cuma logik aja ya. Dan derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi dinamakan derivatif berderajat lebih tinggi, atau yang disebut dengan, yang kayak tadi kita lakukan adalah higher order derivatif, seperti itu. Khusus teman-teman SP yang nanti dapat matematik lanjutan, jangan kaget, nanti kan diferensial tuh yang teman-teman udah pelajarin, itu simbolnya misalnya Y aksen, atau DY per DX gitu ya. Nah, nanti bisa juga kita pakai simbol seperti ini. Ini sama aja ya, jadi ini menunjukkan Y aksen, seperti itu. Kalau misalnya tadi ada Y pangkat 4 gitu, kan berarti D 4Y, D X 4. Berarti bisa juga jadi seperti ini. Ya. Ini di matematik lanjutan, tapi kalau di matematik pengantar nggak sampai sedetail ini sih. Tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini tuh artinya sama dengan turunan pertama gitu. Karena simbol yang teman-teman dapat biasanya kan seperti ini. Nah, kalau ada simbol seperti ini itu artinya sama ya. Turunan pertama, turunan keempat, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, misalnya saya punya fungsi ya, seperti ini. Misalnya saya punya fungsi kubik. Nah, kayak tadi tuh fungsi kubik ya. Ini tuh fungsi kubik. Nah, misalnya kita coba lagi ya. Misalnya Y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat plus 12x dikurang 5. Ini kita sebut dengan fungsi kubik. Kenapa disebut dengan fungsi kubik? Karena dia itu pangkat tertingginya ada di angka 3. Nah, ketika diturunkan sekali, maka dia akan berubah menjadi fungsi kuadrat. Seperti ini, x kuadrat min 8x plus 12. Ini yang kita sebut dengan fungsi kuadrat. Lalu ketika diturunkan sekali lagi, maka hasilnya akan menjadi 2x min 8. Nah, menjadi apa ini? Ini kita sebut dengan fungsi linear. Lalu kita turunkan lagi sekali lagi, hasilnya adalah 2, atau kita sebut dengan konstanta. Jadi pengurangan derajat fungsi pada masing-masing turunan itu menyebabkan suatu fungsi itu berubah bentuk. Ya, kalau teman-teman belajar PA Mikro ya, atau mikroekonomi 1, teman-teman misalnya dapat fungsi cos kubikal. Ya, jadi fungsi cosnya seperti ini. Nah, berarti average cost itu kan cost dibagi quantity. Atau mungkin marginal cost ya. Marginal cost-nya itu berarti, kan kalau teman-teman belajar PA Mikro gitu ya, kalian tahu bahwa kurva AC itu yang bentuknya U, MC juga bentuknya tuh kayak checklist gitu ya. Ini kan jelas dia fungsi kuadratik. Kenapa saya bisa bilang fungsi kuadratik? Karena dia ada titik puncak nih di sini. Ini sebutnya titik puncak. Yang namanya titik puncak atau titik ekstrim tuh dia berada di minimum atau maksimum suatu fungsi. Berarti clue-nya adalah ada titik belok setelah itu. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kayak kenapa sih marginal cost itu begini bentuknya? Karena marginal cost, kenapa marginal cost itu kuadratik?
Nah, kan kita tahu bahwa marginal cost itu turunan pertama dari fungsi cost. Berarti kalau turunan pertamanya adalah fungsi kuadrat, maka fungsi sebelumnya, yaitu cost function, adalah fungsi kubik. Nah, makanya nggak heran kalau di aplikasi itu kita seringkali pakai fungsi cost yang kubikel, yang lebih akurat. Kenapa ya? Karena kita ingin nunjukin fenomena di mana marginal cost itu ya kuadratik gitu. Dan average cost juga kuadratik. Seperti itu. Ya, jadi turunan-turunan masing-masing fungsi itu intinya adalah mentransformasi suatu fungsi atau mengubah bentuk dari suatu fungsi. Seperti itu. Oke, kita juga bisa menganalisis nilai dari suatu fungsi. Maaf, bukan nilai, lebih tepatnya slope dari suatu fungsi. Ya, misalnya kayak kita punya fungsi kubikel. Nah, fungsi kubikel ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia ada dua titik ekstrim seperti itu ya. Seperti ini kan, dua titik ekstrim. Nah, kita mau tahu nih, ini titik ekstrimnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kan fungsinya misalnya saya perjelas nih seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini titik optimumnya. Nah, terus ini ada titik beloknya nih. Nah, misalnya saya mau cari slope di sini sama slope di sini. Ini kan naik ya slope-nya. Lalu ini turun. Berarti slope di sini dan slope di sini itu nilainya pasti berbeda. Ya. Slope hanya sama di fungsi linear. Misalnya kita punya fungsi 3x min 5. Slope-nya pasti sama dengan 3. Karena dia linear, namanya juga linear, berarti dia sama. Dimanapun posisinya, slope-nya tetap sama. Tapi kalau fungsi non-linear, kita tahu bahwa fungsi non-linear diturunin itu dia nggak jadi konstanta, tapi jadi, contohnya kalau kubikel jadi kuadratik kayak gitu. Nah, kita tuh bisa tahu suatu fungsi saat X sama dengan sekian, itu dia fungsinya naik atau turun. Taunya dari mana? Taunya dari nilai slope. Kalau nilai slope-nya positif atau turunan pertamanya lebih besar dari 0, berarti dia fungsinya naik. Kalau sebaliknya, kalau nilai turunan pertamanya kurang dari 0, itu berarti dia fungsinya menurun seperti itu. Nah, misalnya kita ambil contoh nih, kita punya fungsi kubik seperti ini. Ya. Jelas dia ada dua titik ekstrim. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, kita mau bahas seandainya saya bikin X-nya sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7. Kira-kira fungsinya itu bakal naik, turun, atau dia malah berada di titik ekstrim, di mana FOC sama dengan 0. Nah, berarti kita ngujinya dari turunan pertama yang ini. Gitu. Nah, ini kita masukin saat X5, saat X6, saat X7. Seperti itu. Ya. Nah, ini catatan dari saya ya. Lereng 0 itu berarti FOC sama dengan 0 gitu. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, kalau lereng negatif atau lereng negatif fungsi menurun itu berarti FOC-nya kurang dari 0. Tapi kalau lereng positif fungsi menaik itu berarti turunan pertamanya lebih besar dari 0. Tadi saya udah jelasin. Nah, langsung aja kita uji nih dari f aksen x yang ada di atas yaitu x kuadrat min 8x plus 12. Nah, saya masukin angka 5 dan 6. Ya. Saat x-nya 5, kan berarti masukin nih ke fungsi ini 5 kuadrat kurang 8 kali 5 plus 12. Hasilnya itu adalah minus 3, seperti itu. Ya. Berarti nilai turunan pertamanya kan kurang dari 0. Berarti dia mau bicara bahwa saat X sama dengan 5, itu fungsinya ada di posisi yang menurun, seperti itu. Ya. Jadi saat X sama dengan 5, fungsinya itu menurun. Nah, tapi saat X-nya sama dengan 6, kan kita masukin nih, 6 kuadrat kurang 8 kali 6 tuh 36 kurang 48 min 12. Min 12 sama 12 sama dengan 0. Berarti bisa kita simpulkan saat X sama dengan 6, dia bukan berada di fungsi menurun atau fungsi menaik, tapi dia berada di titik ekstrim atau titik puncak, seperti itu. Berarti logikanya kan fungsinya naik gitu ya. Habis naik di titik ekstrim, berarti logikanya gimana? Saat X7 berarti harusnya fungsinya menurun. Nah, sekarang kita coba aja nih, masukin ke sini. 7 kuadrat dikurang 8 kali 7 ditambah 12.
7 kuadrat tuh 49. 8 kali 7 itu 8 kali 7 tuh 49 tambah 7, 56 ya. Terus ditambah 12 itu berarti hasilnya 5. Nah, terbukti ya, F aksennya lebih besar dari 0. Berarti kita bisa menyimpulkan, tadi kan turun ya. Oh, sorry, tadi saya pikir naik. Nah, kan saat X sama dengan 5 turun. Nah, habis turun, coba kalian bayangin aja nih. Kurang lebih kurvanya seperti ini nih. Kan tadinya turun nih. Misalnya ini X sama dengan 5 gitu ya. Terus tiba-tiba saat X sama dengan 6, itu FOC-nya 0 atau dia berada di lereng 0 atau titik ekstrim. Nah, berarti kan logikanya saat X sama dengan 7, itu ada di fungsi naik gitu kan. Nah, sekarang ternyata pas kita coba, benar. F aksen 7-nya lebih besar dari 0. Berarti kita bisa menyimpulkan saat X sama dengan 7, dia itu bukan berada di titik ekstrim, tapi dia berada di fungsi menaik. Seperti itu. Oke. Nah, itu kita bicara tentang posisi ya. Lebih tepatnya kayak apa, fungsi naik, fungsi turun sih. Nah, bagaimana kalau misalnya, kan itu kita cuma bisa tahu, kalau tadi itu kita cuma belajar, oh saat X sekian, itu dia tuh ada di menurun, menaik, atau titik ekstrim. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu fungsi kuadratik gitu ya, atau bisa disebut fungsi parabola, di mana fungsinya tuh bisa seperti ini nih. Kan kalau kuadratik tuh seperti ini nih. Nah, kalau tadi kita cuma tahu, oh misalnya saat di sini slope-nya negatif, berarti dia turunan pertamanya kurang dari 0. Saat di sini slope-nya positif, berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, sekarang kita mau menguji lokasi dari titik ekstrim. Ya, beda ya. Kalau tadi cuma mau menguji dia itu slope-nya positif atau negatif. Nah, sekarang kita bukan uji slope, tapi kita mau menguji suatu titik ekstrim. Definisi titik ekstrim itu adalah titik ketika ya, misalnya itu fungsi y, di mana y adalah fungsi dari x. Nah, yang dimaksud dengan titik ekstrim itu penambahan x sekecil apapun itu tidak akan mengubah nilai y. Atau bisa kita bilang itu y-nya udah maksimum atau udah minimum. Nah, gimana cara tahu minimum dan maksimum? Nah, itu kita gunakan second order condition, SOC. Atau bisa kita sebut dengan turunan kedua, seperti itu. Ini kita sebut dengan second order condition, atau kita sebut dengan second derivative. Dan kalau minimum itu second order condition-nya ya. Jadi kalau minimum, saya pakai warna yang berbeda ya. Jadi kalau minimum itu second order-nya itu bernilai lebih besar dari 0. Sedangkan kalau maksimum itu second order-nya kurang dari 0. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran kan, kenapa kalau minimum itu justru second order-nya lebih dari 0, sedangkan kalau maksimum itu kurang dari 0. Teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini bisa kita buktikan juga ya, maksudnya kalau ada fungsi gitu. Terus kita saat SOC-nya ketemu kurang dari 0, ternyata dia maksimum, saat lebih dari 0 dia minimum, seperti itu. Tapi secara logik, second order tuh bicara tentang kondisi setelah titik puncak, seperti itu. Kalau di minimum kita bisa lihat bahwa second order-nya itu ini nih, dia malah naik. Ya, jadi ini interpretasinya gini, namanya turunan kedua berarti menambah X setelah titik puncak, berarti perubahannya itu adalah positif. Kan ingat, diferensial tuh bicara tentang perubahan, ya kan? Berarti kalau perubahannya itu lebih besar dari 0, ya, atau perubahan setelah titik ekstrimnya lebih besar dari 0, berarti sebelumnya itu ada di minimum, gitu. Ingatnya gitu aja, lihat aja logikanya setelah titik ekstrim dia naik atau turun. Kalau dia naik, berarti sebelumnya tuh minimum. Tapi kalau setelah
setelah titik ekstrim dia turun, berarti sebelumnya tuh udah maksimum gitu. Ya, makanya kenapa maksimum tuh second ordernya kurang dari 0, kalau minimum itu lebih besar dari 0, seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau kita coba gitu ya, misalnya untuk fungsi kuadratik dulu ya, atau ini bisa kita sebut fungsi kuadratik atau fungsi parabola. Ya. Contoh soal, misalnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 2. Berarti Y aksen atau turunan pertama adalah min 2X plus 6. Nah, kalau kita mau cari berapa sih titik optimum dari fungsi ini, berarti bikin Y aksen sama dengan 0. Berarti ini dibikin sama dengan 0, dapatlah X-nya adalah 3. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau terus kalau kita mau tahu ini kita bikin X star ya. Artinya X yang optimum. Gitu. Nah, terus kalau kita mau tahu Y optimum tinggal masukin aja Y saat X-nya optimum. Berarti min 3 kuadrat plus 6 kali 3 dikurang 2. Ya, berarti min 9 tambah 18 itu 9, 9 kurang 2 itu 7. Nah, sekarang kita udah ada bayangan, oh berarti itu titik puncaknya di 3 sama 7. Nah, pertanyaannya kurvanya tuh gimana? Apakah dia berbentuk seperti ini, ya, ini seperti N, atau seperti U? Nah, itu kita nguji di second order condition. Sebenarnya kalau kita mau tahu ya kita tinggal gambar aja sih sebenarnya. Dari informasi ini kita bisa kan bikin nih misalnya X-nya 0 jadinya berapa, terus tinggal tarik garis. Nah, tapi kan kita mau tahu nih, kira-kira jadi kayak U atau N. Nah, berarti cari aja second order. Ya, aksennya adalah ini turunan pertama dari ini, yaitu min 2 atau kurang dari 0. Nah, berarti kita udah bisa, nanti pas gambar udah ada bayangan. Berarti dia bentuk kurvanya seperti ini. Seperti kurang lebih kayak U terbalik. Gitu. Berarti nanti kalian teman-teman ikutin aja ya pakai fungsi ini, terus pakai garis bantu. Jadi saat X sekian, Y sekian berapa. Tapi yang jelas bentuk kurvanya akan seperti ini. Di mana titik puncaknya itu ketika Y-nya sama dengan 7 dan X sama dengan 3, seperti itu. Ini adalah titik puncaknya, gitu. Kurang lebih seperti ini. Gitu. Ya, seperti inilah kurvanya. 3,7. Itu. Ya, itu kegunaan dari kita mempelajari second order condition seperti itu. Terus kalau kita mau cari turunan pertamanya tadi min 2x plus 6 ya. Berarti jadi fungsi linear, terus second order condition-nya itu minus 2. Ya. Oke. Nah, sekarang, tapi kalau kita gambarkan secara bareng-bareng, itu nanti seperti ini nih. Oke, maaf. Ini misalnya seperti ini. Ini kan adalah Y, atau fungsi dari X. Nah, ini adalah Y aksen, atau fungsi F aksen X, seperti itu. Nah, terus nanti kalau teman-teman cari SOC gitu ya, itu nanti begini hasilnya. Y double aksen sama atau F double aksen X. Itu sama dengan minus 2. Konstan, seperti itu. Ya. Kalau teman-teman mau satuin. Tapi ini kita fokus di sini aja ya, penggambaran kurva kuadratik. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya fungsinya tuh seperti ini? X kuadrat min 4X plus 8. Berarti turunan pertamanya adalah 2X min 4. Nah, kalau mau tahu X star Y star-nya berarti caranya tinggal bikin Y aksen sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan 2. Ini kita sebut dengan X star, berarti masukin ke fungsi Y. 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 plus 8. 2 kuadrat itu 4. 4 kurang 8 min 4. Min 4 plus 8.
Hasilnya min 4 ya. Sorry. 2 kuadrat tuh 4. 4 dikurang 8 min 4. Min 4 plus 8, 4 ya. Nah, berarti kita dapat titik puncaknya 2,4. Nah, pertanyaannya apakah kurvanya kayak gini juga? Nah, kita cek aja dari second order. Berarti turunan pertama dari ini hasilnya 2. Atau lebih besar dari 0. Berarti dia titik optimumnya itu ada di minimum. Berarti kurvanya itu seperti ini. Gitu. Di mana X star-nya itu 4, Y star-nya itu 2. Sorry. X-nya 2 ya. X-nya 2, Y-nya 4. Ini 4, ini 2 gitu. Atau 2,4. Oke. Yaitu adalah kegunaan kita aplikasi dari fungsi aplikasi first order dan second order di fungsi kuadratik seperti itu. Kalau tadi pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang fungsi kuadratik ya, di mana fungsi kuadratik itu hanya memiliki satu titik optimum. Ini seperti yang teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya. Sedangkan kalau fungsi kubikel itu terdapat dua titik optimum. Ya, jadi dia ada dua titik. Kalau ini kan ini fungsi kuadratik nih atau fungsi parabola, dia itu cuma satu titik aja antara minimum atau maksimum gitu. Nah, kalau fungsi kubikel itu dia terdapat dua titik optimum. Ada titik optimum yang minimum dan titik optimum yang maksimum seperti itu. Oke. Nah, berarti kita nantinya akan mendapatkan dua titik ekstrim di mana ada dua titik misalnya ini kita pakai Y sama dengan fungsi dari X gitu. Nah, nanti kalau fungsi parabolik berarti nanti kita akan menemukan dua kombinasi X saat FOC-nya sama dengan 0 seperti itu. Tetapi FOC sama dengan 0-nya itu hanya menunjukkan titik ekstrim. Gitu. Kan nanti kurang lebih bentuk fungsinya tuh seperti ini nih. Misalnya ini kan maksimum, ini minimum. Nah, ini sama-sama FOC-nya sama dengan 0 seperti itu. Tapi untuk tahu maksimum minimum itu harus tahu SOC. Nah, berarti nanti kalau fungsi kubikel itu nanti kita setelah kita tahu FOC sama dengan 0 gitu, kita uji juga dengan SOC-nya seperti itu. Untuk mengetahui apakah dia itu ada di maksimum atau minimum. Nah, misalnya kita pakai fungsi mula-mula ya, yang Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat min 8X min 3. Nah, pertama-tama kita misalnya mau tahu dulu nilai dari nilai X yang optimum, yang memaksimumkan atau meminimumkan Y. Berarti turunan pertamanya kan kita cari, yaitu X kuadrat min 6X plus 8. Nah, ini harus sama dengan 0. Kebetulan ini bisa difaktorin ya, seperti ini. Kalau teman-teman nggak bisa pakai rumus ABC yang sudah saya jelaskan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti kita dapat X1 itu 2, X2 itu 4. Ya, jadi baik X2 dan X4 itu akan berada di titik optimum. Ya. Ada di titik ekstrim. Pertanyaannya, saat di manakah dia minimum dan di manakah dia maksimum. Berarti kan pilihannya kalau 2 itu minimum, 4 maksimum. Atau kalau 2 maksimum, 4 minimum. Seperti itu kan. Nah, ini pentingnya kita melakukan second order condition. Nah, turunan keduanya itu sama dengan 2x min 6. Kita masukin aja saat x star sama dengan 2, itu y aksennya adalah minus 2 atau kurang dari 0. Berarti kita bisa menyimpulkan saat x star sama dengan 2, maka dia berada di titik optimum yang maksimum. Tapi saat x star sama dengan 4, berarti y aksennya adalah 2 kali 4 dikurang 6. 8 kurang 6 hasilnya 2 atau lebih besar dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 itu maksimum ya, berarti lebih besar dari 0 adalah
minimum. Saya akan tunjukkan kurvanya. Kurvanya seperti ini. Bisa kita lihat tadi apa namanya? Ini adalah X star, ini juga X star. Seperti itu. Nah, ini terbukti kalau dia maksimum. Sedangkan ini adalah minimum. Ya kan? Maksimum karena ini ada titik puncaknya setelah naik, nah ini setelah turun. Seperti itu. Terus nilai Y-nya dapat dari mana? Nilai Y-nya tinggal masukin ke persamaan mula-mula. Seperti itu ya. Masukin ke persamaan yang ini. Jadi saat X-nya 2, masukin ke persamaan yang ini. Nah, ternyata dapat hasilnya itu adalah 3,67. Saat masukin ke 4, hasilnya adalah 2,33. Seperti itu. Oke. Jadi pada fungsi parabolik itu bakal ada, intinya bakal ada dua titik optimum, baik itu maksimum atau minimum. Seperti itu. Oke. Itu titik maksimum dan titik minimum. Nah, kalau teman-teman mau tahu titik beloknya, yang dimaksud dengan titik belok, itu ketika apa namanya? Yang dimaksud dengan titik belok itu ketika SOC sama dengan 0. Artinya SOC sama dengan 0 tuh dia transisi ya. Kan kalau SOC lebih dari 0 menunjukkan dia minimum. SOC kurang dari 0 maksimum, berarti tengah-tengahnya itu sama dengan 0 tuh dia menunjukkan transisi. Atau titik belok. Ini 3,3 dapat dari mana? Masukin aja nih SOC. Ini SOC sama dengan 0. Ternyata dapat X-nya 3, Y-nya 3. Seperti itu. Makanya dia 3,3 di sini. Oke. Ini kita lihatnya, kita fokus di fungsi kubikalnya ya. Yang ini nih. Oke, yang ini fokusnya. Oke. Jadi itu adalah gambaran untuk fungsi kubikal dan fungsi kuadratik. Ya, jadi itu penerapannya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke penerapan ekonomi. Saya akan menjelaskan untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan aplikasinya terhadap apa namanya elastisitas ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana aplikasi elastisitas terhadap ya, jadi bagaimana aplikasi ini apa penerapan ekonomi dari diferensial terhadap elastisitas seperti itu. Aplikasinya ada banyak, tapi untuk pertemuan kali ini saya batasi di elastisitas saja. Oke, teman-teman di ekonomi udah belajar banyak jenis-jenis elastis. Jadi ini penerapan ekonomi. Teman-teman udah belajar banyak jenis dari elastisitas. Oke. Apa saja sih elastisitas? Misalnya ada banyak ya. Saya sebutin aja contohnya, misalnya permintaan. Terus apa lagi? Taruhlah penawaran. Terus apa lagi kira-kira? Produksi ya, elastisitas produksi. Terus misalnya elastisitas ini pendapatan. Dan ada banyak lagi ya, misalnya ada juga elastisitas silang. Tapi kita mungkin batasi dulu di 3 hal inilah, permintaan, penawaran, produksi. Misalnya kita bahas permintaan dulu. Yang dimaksud dengan elastisitas itu kan kita mengukur seberapa responsif perubahan suatu variabel terhadap kuantitas. Misalnya kita bicara elastisitas permintaan, berarti kita mau lihat berapa sih pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas yang diminta. Maka rumusnya adalah untuk elastisitas permintaan itu adalah persen delta QB dibagi persen delta P. Jadi saya mau mengukur bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas permintaan, seperti itu. Nah, ini sama aja artinya dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, seharusnya ini di P mikro diajarin ya kenapa rumusnya jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung, saya akan jabarkan. Kenapa rumusnya bisa kita bikin jadi seperti ini. Nah, kan persen delta Q itu kan dapatnya dari QD2, misalnya QD2 misalnya QD2 dikurang QD1 dibagi dengan QD1 seperti itu. Itu adalah persen delta Q.
Sedangkan persen delta P adalah P2 dikurang P1 dibagi P1. Ya, P1 itu adalah P1 itu P mula-mula, Q1 itu Q mula-mula. Q2 dan P2 tuh Q dan P di setelah perubahan gitu ya. Jadi misalnya harganya berubah dari P1 ke P2, nah Q-nya jadi Q2, dari Q1 ke Q2 seperti itu. Itu elastisitas. Nah, ini bisa kita urai rumusnya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena ini kan kalau secara matematis kan berarti artinya ini jadi Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali. Nah, ini tuh kan 1 per Q1 dibagi 1 per P1. Berarti jadi pindah. Kan 1 per 1. Kan berarti ini sama aja kayak gini ya, biar gampang nih. 1 per Q1 dibagi 1 per P1. Nah, ini tuh kan artinya delta Q per delta P. Nah, ini jadi P per Q. Kenapa P per Q? Karena logikanya ini kan misalnya 1 dibagi 1 per P1. Berarti P1-nya di-inverse pindah ke atas. Nah, 1 per Q1 itu samanya 1 per Q1. Berarti pindah ke bawah. Makanya rumusnya jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Seperti itu. Di mana ini itu adalah JQ dP atau slope dari fungsi permintaan. Seperti itu. Slope dari demand function. Karena dia turunan pertama. Nah, jadi kalau di ini mengulang P mikro juga, makanya nanti kalau ditanya apakah elastisitas dengan slope dari apakah elastisitas permintaan dengan slope dari fungsi permintaan itu adalah hal yang sama? Jawabannya adalah berbeda. Karena kalau slope dia cuma mau mencari kecenderungan dari si fungsi permintaan. Cuma mencari kemiringan. Sedangkan pada elastisitas rumusnya itu adalah slope dikali P per Q. Artinya ketika P-nya berbeda, yang menyebabkan Q-nya juga berbeda, itu menyebabkan nilainya berbeda, nilai elastisitasnya. Jadi elastisitas itu bukan hanya slope dari fungsi permintaan, tapi dia juga dipengaruhi oleh harga dari si barang tersebut yang berpengaruh terhadap kuantitas permintaannya. Karena jadi kuncinya kalau elastisitas itu dia mengukur yang namanya sensitivitas atau responsivitas. Sehingga ketika nilainya berbeda, nilai P dan Q-nya berbeda, maka elastisitasnya juga berbeda. Nah, kalau slope, dia tidak mengukur responsivitas, dia cuma mengukur kecenderungan, seperti itu. Dan secara rumus juga beda, elastisitas itu kan bukan cuma slope, tapi dikali P per Q, seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh soal seperti itu ya. Misalnya kita punya fungsi permintaan 25 min 3P kuadrat. Terus kita disuruh menentukan elastisitas ketika harganya sama dengan 5. Kita disuruh cari berapa elastisitas ketika P5, dan berapa elastisitas misalnya ketika P-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, kayak gitu. Kita coba, berarti delta Q kita udah sepakat delta Q per delta P atau turunan pertama dari fungsi permintaan itu adalah min 6P. Gitu. Oke. Nah, terus kita mesti cari tahu juga nih, ketika P-nya 5, berapa Q-nya, dan ketika P1, berapakah Q-nya. Berarti kita tinggal masukin aja nih, 5 ke unsur sini, berarti kan 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25 dikurang 3 dikali 25. Berarti 25 kurang 75. Hasilnya adalah minus 50. Sedangkan kalau P-nya 1, berarti 25 dikurang 3 kali 1 kuadrat, berarti 25 dikurang 3, itu hasilnya adalah 22. Nah, sekarang kita cari aja nih elastisitas permintaan ketika harganya sama dengan 5. Berarti min 6P dikali P per Q. Seperti itu.
hasilnya adalah sama dengan min 6 kali, ini kan berarti min 6, ini bisa kita coret ya. Berarti ini adalah min 30 dibagi min 10. Hasilnya adalah sama dengan 3. Atau elastis. Seperti itu. Oke. Tapi ini ada yang janggal. Kenapa saya bilang janggal? Karena seharusnya elastisitas permintaan itu nilainya negatif. Sedangkan di sini positif, berarti dia melawan hukum permintaan nih. Ya. Berarti ketika P-nya 5 dia melawan hukum permintaan karena harusnya nilai elastisitas permintaan itu kurang dari 0. Di mana ketika harga naik, kuantitas yang diminta itu turun. Ketika harga turun, kuantitas yang diminta itu naik. Nah, tapi kalau elastisitas sama dengan 3, berarti interpretasinya saat harga sama dengan 5, ya, berarti perubahan harga, taruhlah ketika harga berubahnya 10%, kuantitasnya justru naik 30%. Padahal aturannya kalau harga naik, kuantitas harus turun. Tapi ini enggak, kebalikannya, harga naik, kuantitas juga naik. Nah, berarti saat P sama dengan 5, dia melawan hukum permintaan. Misalnya kita coba saat P-nya sama dengan 1. Saat P sama dengan 1, berarti elastisitas permintaannya adalah min 6 kali 1 dikali 1 per 22. Hasilnya adalah min 6 per 22 atau min 3 per 11. Ya kurang lebih 0,3 lah ya kalau kita buletin. Nah ini berarti dapat disimpulkan kalau harga sama dengan 1, dia inelastis. Tapi ini udah sesuai the law of demand karena ED-nya udah kurang dari 0. Sekarang coba kita ubah harganya jadi P sama dengan 2 gitu. Berarti kalau saat P sama dengan 2, ternyata dapat Q-nya itu 25 dikurang 3 kali 4. Berarti 25 kurang 12, 13. Ya, saat P2, Q-nya 13. Tapi elastisitas permintaannya adalah delta Q per delta P atau min 6P dikali P per Q. P-nya 2, Q-nya 13. Berarti elastisitas permintaannya adalah min 6 kali 2 itu min 12. Min 12 kali 2 min 24, berarti min 24 per 13. Atau ini mendekati 2 lah ya, minus 2. Seperti itu. Oke, ini kita sebut dengan elastis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kan interpretasinya kalau minus 0,3 gimana? Berarti ketika harga naik, misalnya taruh harga naik 30. Harga naik 10%, berarti kuantitas turun 3%, misalnya seperti itu. Kan persen delta Q dibagi persen delta P kan. Berarti kalau misalnya harga naik 10%, kuantitas turun 3% misalnya. Kan min sama plus. Nah, kalau ini interpretasinya gimana? Ini misalnya kalau harga naik 10%, kuantitas yang diminta turun 20% misalnya. Kan intinya perbandingan aja. Misalnya ini plus 10%, nah ini min 20%. Kayak gitu. Nah, dari hasil ini juga kita bisa tahu bahwa ternyata ketika harga meningkat, dia lebih elastis. Wajar ya, artinya ketika harganya lebih mahal, dia lebih responsif terhadap perubahan harga. Tapi ketika harganya lebih murah, dia lebih tidak responsif. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Nah, karena ini fungsi kuadratik, nah ada kasus di mana dia jadi nilai elastisitasnya jadi lebih besar dari 0 atau melawan hukum permintaan seperti itu. Tapi kalau kita coba nanti fungsinya linear, ini hampir nggak mungkin terjadi ya, seperti itu. Oke, perbedaannya sama elastisitas lain juga sama ya. Bedanya kalau misalnya elastisitas penawaran berarti intinya sama. Kalau penawaran berarti persen delta IS dibagi persen delta P gitu. Kalau elastisitas pendapatan berarti ID dibagi M gitu kan, persen delta M. Kalau produksi itu berarti misalnya dia mau lihat
dampak perubahan input. Berarti di bawahnya tuh input, di atasnya output kayak gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa coba sendiri nih. Teman-teman bisa coba ya, dicoba dicatat ya. Misalnya kita punya fungsi permintaan 4 in P. Oke. Sekarang coba teman-teman cari elastisitasnya. Atau gini, buktikan kalau elastisitasnya itu saat P-nya sama dengan 3, itu minus 3. Sedangkan saat P-nya sama dengan 1, itu elastisitasnya min sepertiga. Coba buat latihan, ya. Coba kerjain kayak tadi. Ya. Langkah-langkahnya gimana saya ajarin lagi ya. Jadi dari fungsi Q, itu kan kita tahu P-nya. Nah, dari P yang kita ketahui itu bisa kita cari Q-nya. Caranya adalah memasukkan nilai P ke dalam fungsi Q. Seperti itu ya. Terus langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kalian, kan rumusnya adalah delta Q per delta P dibagi P per Q. Ya, rumusnya kan yang mana ya? Nah, rumusnya kan ini nih. Kalian udah tahu P sama Q, berarti tinggal nyari delta Q per delta P. Delta Q per delta P itu caranya dari turunan pertama dari fungsi demand. Seperti itu. Kalau fungsinya inverse, ya tinggal di inverse lagi ya. Kalau dapatnya delta P per delta Q, ya tinggal di inverse jadi delta Q per delta P. Nah, jadi dari ini, dicari delta Q per delta P. Nah, udah tinggal dimasukin. Nah, coba teman-teman buktiin kalau elastisitas permintaannya segini, kalau fungsi permintaannya seperti ini, ketika harga 3 elastisitasnya min 3, ketika harganya 1 elastisitasnya min 1/3. Oke? Bisa teman-teman buktikan ya. Oke? Dan kita akan melanjutkan pembahasan aplikasi diferensial di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini, terima kasih.